diperintahkan sama Allah. Ya, jangan cuman menghitung-hitung saja. Iya, jauh-jauh datang ke sana dihitung. Hari pertama sholat 1000, zuhur 1000, satu hari 5000 Ustaz. 5000 kali 3 hari di sana berapa? 15.000. Ya, di Mekah 100.000 satu kali sholat. Pulang punya pahala 2.015.000. Ya. Iya, sampai di sini kita sholatnya udah cukup kemarin 2.015.000. Kalau sholatnya bener semua, karena itu kita nggak tahu kalkulasi kita. Nggak usah hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan kayak gitu ketika pulang, yang ada kita makin sombong. Ya, kita makin sombong ketika dipanggil bapak nggak pakai nama hajinya, nggak noleh, ibunya nggak dipanggil haja, nggak noleh. Ya, iya, hajahnya kalau nggak dipanggil dia nggak noleh. Karena itu bapak ibu sekalian, nggak perlu kita hitung-hitungan sana, kita cukup tahu pahalanya. Contoh, orang terkaya di dunia siapa sih? Ada yang tahu nggak? Haji Hamid. Haji Hamid. Oh, masya Allah. Ada yang bilang Bill Gates, Elon Musk, orang terkaya di dunia. Hartanya berapa? 1.100 triliun. Masya Allah. Pernah lihat tuh? 1.100 triliun. Ada nggak? Ada uangnya. Ada nggak yang lebih besar dari itu? Apa yang paling besar dari itu? Gak perlu bingung-bingung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hari aja kita bisa dapat lebih dari itu. Rok'atain qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya seperti apa? Kadunya wa ma fiha, seperti seluruh dunia dan seisinya. Luar biasa. Pahala dari Allah nggak main-main. Satu hari aja kita bisa dapat lebih dari triliun-triliun tersebut. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebelum kita berangkat, ya sebelum kita berangkat, apa yang perlu kita tekankan lagi? Niat, ikhlas beribadah kepada Allah. Yang lain ntar. Berangkat ibadah, dunianya nanti nyusul. Mau beli oleh-oleh boleh, mau beli ini boleh. Yang penting di sana nggak belanja mulu. Belanja adzan, waduh, hukum pulang lari-larian ya. Ada waktunya belanja Bismillah gitu ya. Tapi sholat nomor 1. Ya, oke. Setelah niat, apalagi yang perlu kita kasih bekal lagi? Kali yang kedua. Yang pertama tadi niat ikhlas. Yang kedua belajar sabar. Pak Sobrun Jamil. Karena apa? Karena di sana itu negaranya orang. Yang pertama, walaupun kita bilang kan kita sudah bayar sama travel apa semuanya diurusin, iya, tetapi tetap ada urusan personal. Bapak ibu ibadah sendiri, berangkat ke masjid sendiri, makan sendiri, nggak mungkin kan disuapin. Nah, artinya apa? Belajar sabar. Karena apa? Bi'ah, adat istiadatnya beda. Ya, adat istiadat mereka dengan kita beda. Ya, jadi di sana banyak sabar, terutama kerjaan kita di sana ngapain? Antri. Untuk sabarnya, antri. Ke imigrasi, antri. Nunggu barang, antri. Makan, antri. Masuk masjid, antri. Ke raudhah, antri. Intinya antri. Dari sekarang belajar ngantri. Ke bank coba ngantri sampai depan, pulang aja. Apa ibu? Belajar antri. Belajar sabar. Ya, jadi pasti itu ya. Kalau memang kondisinya lagi rame, ya antriannya panjang. Kalau lagi cepat, ya antriannya cepat.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sih dikasih kemudahan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi apa? Niat ikhlas dari sekarang. Yang kedua belajar sabar. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mumpung sekarang masih ada waktu, ya ada yang tanggal 10 maupun ada yang tanggal 24, paling tidak biasakan untuk jalan kaki bagi yang memang mager ya, biasanya di rumah cuma jalan ke dapur, pasar sedikit ya, pasar pun pasar lewat di depan rumah. Nah, coba jalan lah, untuk apa membiasakan bagi yang nggak biasa berolahraga ataupun apa, paling nggak biasa jalan. Karena kita dari hotel ke masjid, memang benar hotelnya kan langsung pelataran Ustaz, langsung pelataran, dari pelataran ke dalam masjid kan lumayan juga. Iya, lumayan lah, nggak jauh tapi lumayan lah, ada jalannya. Ya, kecuali Bapak Ibu punya investor jadi pasang eskalator, jadi turun jalan nggak pakai jalan gitu ya. Tapi sekarang semuanya jalan. Belum lagi nanti karena kita ibadah umroh ini ibadah fisik, tawaf jalan kita, sa'i sofa marwah 7 kali jalan kita. Jadi dari sekarang dibiasakan untuk olahraga jalan lah, kecil-kecilan, 10 menit, 15 menit, ya kan, jalan dekat-dekat keliling komplek ataupun dekat-dekat rumah, nanti ditambah sampai terbiasa. Sehingga ketika sampai di sana nggak terlalu kaget. Oke, Bapak Ibu sekalian, insya Allah setelah 3 ini terpenuhi, insya Allah kita akan pergi ke Madinah terlebih dahulu. Sesampainya di Madinah, Bapak Ibu sekalian, di sana ada tempat, di Masjid Nabawi ada satu tempat yang ini dijadikan rebutan. Masjid Nabawi merupakan tempat yang istimewa, bukan istimewa. Tapi di tempat istimewa ini ada tempat istimewa juga, yaitu yang namanya Raudhah. Kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, sekarang makamnya Rasul, dan mimbarku ini adalah taman dari taman-taman surga. Artinya sholat di sini, doa di sini jauh lebih mustajab. Kalau dulu untuk ibu-ibu itu tempatnya nggak terlalu besar. Kalau sekarang lebih besar lagi, karena ketika waktunya ibu-ibu yang laki nggak boleh masuk. Jadi full dipakai sama ibu-ibu sampai yang ke depan. Ya, kalau dulu gabung. Kalau sekarang lebih lowong lah untuk ibu-ibu. Artinya lebih tempatnya lebih luas. Ya. Untuk laki-laki sekarang pembatasannya juga lumayan. Pembatasannya kalau dulu bisa 24 jam kita ke sana, sekarang sudah nggak bisa. Tetapi tetap masih ada waktu-waktu tertentu untuk laki-lakinya masih bisa ke Raudhah dengan lumayan lah daripada yang perempuan. Tapi perempuan sekarang jatahnya lebih besar tempatnya. Ketika sampai di sana, apa yang kita lakukan di Raudhah? Kita sholat rokaatain, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Ditambah lagi misalnya sholat 2 rakaat, sholat duha boleh, ditambah lagi sholat hajat boleh, ya. Tetapi di sana intinya ketika selesai sholat kita berdoa, minta sama Allah. Kalau nggak bisa berdoa, misalnya ternyata diusir dan lain sebagainya, maka doanya ketika sujud. Kalau kita bisa pakai bahasa Arab, berarti diucapkan. Kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, doanya dalam hati, nggak boleh diucapkan. Ya karena sholat itu nggak ada kecuali bahasa Arab ya. Jadi nggak diucapkan, di dalam hati. Sujud yang panjang nggak apa-apa. Kalau misalnya dirasa bisa doa, ya udah sujudnya biasa. Selesai salam langsung doa sama Allah Subhanahu wa minta di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Madinah apalagi sih pahala-pahala yang bisa kita dapat? Di sana kita juga nanti akan mengunjungi beberapa tempat bersejarah.
Tempat bersejarah apa aja yang kita akan kunjungi? Kita akan berkunjung ke suatu tempat yang bernama Kuba. Masjid Kuba. Apa itu Masjid Kuba? Oh, nanti di sana dijelasinnya Masjid Kuba apa. Kenapa Ustaz nggak dijelasin sekarang di sini? Kalau kita jelasin sekarang di sini, begitu di sana kita tidur, kita jelasin Masjid Kuba, tidur. Nggak ada yang dengerin. Karena ini penasaran, biar penasaran. Ketika sampai di sana apa? Itu kita jelaskan supaya tahu. Oh, ini posisinya di sini. Oh, ini masjid ini istimewanya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi insya Allah detail apa aja yang akan kita lakukan di sana, insya Allah kita akan jelaskan ketika sampai di sana supaya lebih seru, penasaran. Ya iya, kalau enggak nanti semuanya udah tahu pasang kacamata hitam gitu. Nggak ada yang dengerin. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita akan tekankan juga. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hati-hati selalu terhadap barang bawaan. Tas tenteng, punya tas kan? Isinya dompet, duit, HP dan lain sebagainya. Dimanapun tempatnya, usahakan posisi tas itu selalu ada di depan. Nih, sini. Masuk keluar masjid, masuk keluar ruangan, masuk ke tempat belanja dan lain sebagainya, posisi tasnya di sini. Ketika berwudu di tempat umum, jangan ditaruh di atas, tetap digantungin, nggak ada masalah. Ya, cari posisi, kalau ada temennya, titip temen dulu, wudu gantian. Jangan ditaruh. Kenapa? Kalau ditaruh takutnya lupa. Berangkat sholat, ingat ya Allah, tas ketinggalan, balik nggak ada. Begitu juga ketika sholat, ya, kondisinya ketika sholat, tas kalau bisa ditaruh di antara tempat sujud, jangan ditaruh di atas. Kalau sujud ada di atas kepala kita, jangan taruh di antara perut lah. Kalau sujud kira-kira ini pas di perut saya, itu ya. Kenapa takutnya? Ketika kita taruh di atas sana, ya, ketika kita sujud, bangun, tasnya nggak ada. Tasnya nggak ada, dia husnudon. Oh, ini mungkin Allah terima pahala sholat saya, bukan diambil orang. Ya. Memang di sana kita nggak boleh tidak harus udon sama orang. Tetapi yang penting kita berusaha. Ada nggak kejadian? Ada. Ketika kita taruh di belakang, antri keluar masjid, desek-desekan, ada sudah kebuka atau ada yang kena silet dan lain sebagainya. Ya, jadi itu harus diperhatikan, harus hati-hati. Ya. Jadi bekalnya tadi ikhlas, niat kepada Allah, sabar. Yang ketiga, hati-hati. Ya, selalu berhati-hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di sana berbeda dengan sekarang di sini, ya. Di luar itu hati-hatinya juga, terutama ini untuk ibu-ibu. Terutama untuk ibu-ibu apa? Hati-hatinya lagi ketika berbelanja. Kalau di sini biasanya kalau sama abang-abang sayur atau abang-abang jualan apa, kalau mau nawar, kurangin dong bang, tepok. Abangnya ditepok, dicubit. Di sana jangan ya. Di sana jangan ya. Iya. Apalagi lihat anak-anak Arab, orang-orang Arab, lucu, cubit lah dia apa? Jangan. Yang ada pikiran mereka beda. Pikiran mereka dengan kita beda. Ya. Karena banyak kejadian orang Indonesia dikerjain di sana, dikurang ajarin. Karena apa? Karena sikap kita sendiri. Dianggapnya dia seneng, dianggapnya dia mau. Ustaz udah nenek-nenek ini, iya nggak lihat nenek-nenek. Iyalah, gitu ya. Karena itu harus hati-hati. Tawar-tawar aja. Nggak cocok, pindah udah. Diteriakin dia apa, biarin. Ya, kita nggak kenal ini, gitu loh. Jadi tawar-tawar sekedarnya.
nggak perlu sampai tepok-tepok, pukul-pukul dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena kita khawatirkan pemikiran mereka beda dengan kita. Seperti itu. Oke, ini 3 bekal Bapak Ibu sekalian. Ya. Selama perjalanan semoga ini bermanfaat. Amin. Nah, sekarang kita masuk dalam hal beribadah Bapak Ibu sekalian. Inti dari perjalanan ibadah ini yaitu umroh. Umroh itu adalah perjalanan ke Mekah untuk menunaikan tawaf, sa'i dan tahallul. Di mana perjalanan ini membutuhkan waktu dan tenaga. Sebelumnya sampai di Madinah ada pertanyaan nggak kira-kira Bapak Ibu? Seperti Pak Rudi tadi ya, kalau ada pertanyaan langsung disampaikan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ibadah inti kita yaitu ibadah umroh yang akan kita mulai ketika kita di Madinah dengan kita mulai dari pas ketika akan berangkat ke Mekah dengan mandi ihram. Mandi ihram ketika kita akan berangkat menuju Mekah. Mandi ihram ini apa aja sih? Mandi ihram ini seperti mandi junub, seperti mandi janabah. Ya, harus bersih semuanya. Perkanan-kanan, kemudian kiri, kemudian seluruh badan, terutama anggota wudhu. Ya, itu harus dilakukan kapan? Ketika kita akan berangkat menuju Mekah. Bisa paginya, kalau berangkatnya kita berarti habis zuhur, berarti kalau ibu-ibu pagi mandinya setelah pulang sholat subuh, sarapan, mandi, siap-siap sudah. Jadi berangkat sholat zuhur, ibu-ibu terutama sudah dalam keadaan berpakaian ihram, sudah tenang. Ya, yang pertama sunnahnya yaitu mandi ihram. Kemudian sunnah yang berikutnya apa? Potong kuku. Ya, jadi kuku sudah dipotong terlebih dahulu. Jadi bawa gunting kuku. Yang ketiga yaitu membersihkan bulu, mau itu bulu ketiak, bulu kemaluan dan lain sebagainya. Itu disunahkan. Ya. Oke, ini 3 sunnahnya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita menggunakan kain ihram, kemudian kita pergi ke Bir Ali, tempat mikotnya orang Madinah. Di sana kita akan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu akan mengucapkan niat ihram. Di mana niat ihram itu sudah hafal? Labbaik Allahumma umratan. Di mana? Labbaik Allahumma umratan. Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, otomatis kita berada dalam keadaan larangan-larangan ihram. Larangan ihramnya apa aja? Nah, larangan ihram yang pertama untuk laki-laki. Nah, ini ada bacaan yang kedua ya bagi Bapak Ibu sekalian, ada yang labbaik Allahumma umratan, ada yang nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Setelah kita ucapan ini, maka ada larangan-larangan ihram yang harus dijauhi atau yang harus dipatuhi. Yang pertama untuk laki-laki, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Baju nggak boleh, pakaian dalam nggak boleh, kaos kaki nggak boleh, tidak boleh menutup kepala, peci tidak boleh, ya, tidak boleh menutup mata kaki, itu untuk laki-laki, ya. Jadi pakaian berjahit ini apa Bapak Ibu sekalian? Pakaian berjahit ini apapun yang menyerupai anggota tubuh itu yang nggak diperbolehkan untuk laki-laki, ya. Jadi pakaian dalam, celana dalam, baju dalam semuanya tidak diperbolehkan. Jadi hanya 2 lembar kain ihram pakaiannya. Ya, ada bagian atas, ada bagian bawah. Jadi cuma 2 lembar aja.
Setelah kita ucapkan itu, tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai peci untuk laki-lakinya. Untuk yang perempuan, yang boleh tampak hanya muka dan telapak tangan. Ya, jadi cadar tidak diperbolehkan, menutup muka tidak boleh, menutup telapak tangan. Ya, kalau punya yang namanya menset itu bisa tertutup punggung tangan, tapi kalau nggak punya pun nggak ada masalah. Yang penting telapak tangan maupun punggung tangan jangan sampai ketika kita angkat tangan kita Bismillah ya Allah Akbar turun. Yang penting bajunya menutup sampai pergelangan tangan, nggak turun ketika kita angkat. Itu cara ngetesnya. Misalnya mau bawa baju apa sih yang ketika kita angkat bajunya nggak turun, ya dari telapak tangan. Ya, untuk bisa pakai menset untuk menutupi atau untuk menahan bajunya dan lain sebagainya. Kemudian larangan-larangan lainnya, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh apalagi, tidak boleh berburu binatang. Ya, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Dan untuk suami istri tidak boleh hubungan suami istri. Ini semua adalah larangan-larangan ihram yang ketika kita sudah sampai di Bir Ali, kita ucapkan labbaik Allahumma umratan, maka larangan ini berlaku. Kalau dilanggar bagaimana Ustaz? Kalau dilanggar maka ada hukumannya. Hukumannya apa? Hukumannya namanya dam. Dam itu irqud dima. Ya, dam itu artinya menyembelih hewan atau menumpahkan darah hewan kurban di kota Mekah. Jadi, saya nyembelihnya di rumah aja Ustaz, di Indonesia nggak boleh. Di sana. Ya. Makanya itu disuruh potong kuku. Jadi ketika di bis nggak gini. Yang hobinya gigit-gigit kuku, ya, suruh potong. Yang bapak-bapaknya disuruh rapikan kumisnya, ya, supaya apa? Nggak linting-linting. Ya, begitu dicabut satu, twing, satu kambing. Gigit kuku, twing, satu kambing. Ya, jadi setiap pelanggaran satu kambing loh ya, bukan akumulasi. Satu pelanggaran satu ekor kambing. Dua pelanggaran dua kambing. Tiga pelanggaran habis bekal. Iya. Mau beli oleh-oleh nggak jadi di kambing di sana. Iya. Karena itu dijaga. Ya Bapak Ibu sekalian, dijaga. Berapa lama sih kita dalam kondisi larangan ihram ini? Sampai selesainya kita tawaf sa'i tahallul. Kalau kita hitung ya, perjalanan dari Mekah Madinah berapa? Tadi 5 sampai 6 jam. Anggap 6 jam. 6 jam. Kemudian sesampainya di hotel, kita masuk hotel, check in, makan, persiapan, anggap 1 jam. 2 jam lah anggap. Selelet-leletnya 2 jam. Berarti 6 jam tambah 2 jam 8 jam. Tawaf sa'i tahallul kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam, 11 jam. Anggaplah akumulasi 12 jam. Jadi selama 12 jam kita harus menahan, ya, menahan dari melanggar larangan-larangan ihram ini. Kok banyak banget ya larangannya? Setiap ibadah itu selalu ada larangannya, betul nggak? Puasa ada larangannya nggak? Apa larangannya? Nggak boleh makan, nggak boleh minum mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau makan resikonya apa? Batal puasanya dan harus ganti, ya kan? Itu resikonya. Sholat ada larangannya nggak? Apa larangannya? Nggak boleh berbicara, nggak boleh melakukan aktivitas lain kecuali ya aktivitas sholat. Semua ibadah itu ada larangannya.
12 jam berat Ustadz, ya jangan umroh. Umroh ini melatih kita nih 12 jam. Ya, untuk apa? Untuk patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di luar larangan ini ada larangan ini kalau kita langgar tadi apa? Satu pelanggaran berbuah dam. Di luar larangan-larangan ini ada larangan-larangan yang dia nggak kena dam, tapi dia bisa mengurangi dari pahala ibadah umroh kita. Apa ini? Wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala. Jangan rofak, jangan omong kotor, jangan fusuk, jangan ngomongin orang, jangan debat, jangan berbantah-bantahan. Tiga ini yang harus dijaga. Kalau seandainya kita melanggar, kita nggak kena dam, tetapi pahala ibadah umroh kita berkurang. Ya, karena itu terutama ibu-ibu kalau udah belanja, ya misalnya sejadah, lihat temennya punya beli sejadah yang baru, nggak usah tanya harga. Kalau tanya harganya dia lebih mahal, kita senang. Kalau dia lebih murah, kita kesel. Ya, udah itu bawa lagi sampai di bis, komen sama suaminya, marah-marah. Kamu sih nggak beli di situ. Nah, debat yang akhirnya berantem dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Murangi dari pahala umroh. Jangan gosip di sana. Tahu gosip, Bu? Tahu lah. Ya. Jangan gosip-gosip, ya. Supaya apa? Supaya pahala kita nggak berkurang. Jangan fusuk, jangan ngomong-ngomong kotor, terutama ibu-ibu yang latah. Iya. Ini dari sekarang latahnya diganti latah yang baik-baik. Ada latahnya yang nggak bagus, ya. Jadi latahnya dari sekarang latahnya diganti latah yang bagus, latahnya yang istighfar dan lain sebagainya. Iya. Ada yang latah di sini. Nah, kalau ada yang latah kasih tahu saya, biar bisa dikerjain gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah larangan-larangan ihram, ya. Yang satu larangannya yaitu berbuah dam. Ustaz, kalau saya melanggar larangan ihram, saya diem aja nggak dikasih tahu, kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Allah yang tahu, gitu kan? Lebih parah lagi, gitu kan? Kalau kita kasih tahu, ya kita keluar materi, ya disampaikan terlebih dahulu. Misalnya kalau kita ragu dan lain sebagainya, Ustaz, kalau kayak gini termasuk dam nggak sih? Dan lain sebagainya. Oh enggak, kalau ini masih bisa, masih ini, masih itu. Jadi kita masih bisa kasih solusi. Tetapi kalau diam, nggak tahu dan lain sebagainya, maka ini akan memperparah, gitu ya. Yang tadinya sudah mau ibadah enak-enak, akhirnya terbawa dan lain sebagainya, sehingga berantakan justru nanti nilai ibadahnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, perjalanan dari Madinah ke Mekah sekitar 5-6 jam. Ini banyak kekeliruan juga. Selama 6 jam perjalanan, kalau batal wudhu gimana? Kalau tidur, batal nggak umrohnya? Kenapa nggak batal? Nah, batal nggak? Kenapa batal? Tidur. Yang batal apanya? Umrohnya apa wudhunya? Wudhunya yang batal. Ini banyak yang keliru. Jadi dirasa batal wudhu, umrohnya batal. Enggak, yang batal wudhunya. Jadi ketika kita tidur sampai di Mekah, ya perbaiki wudhunya. Ketiduran namanya. Dikasih kita kesempatan waktu untuk tidur. Jadi batal wudhu tidak membatalkan umroh. Perbaiki wudhunya. Karena itu ketika setelah sampai di Mekah, kita dikasih kesempatan untuk makan ke kamar kecil, ke kamar taruh barang, ke kamar kecil perbaiki wudhu, mau buang air dan lain sebagainya. Setelah itu siap-siap ke bawah. Ketika wudhunya sudah sempurna, turun ke bawah, kita akan melaksanakan ibadah tawaf, sa'i dan tahallul.
Jadi batal wudhu tidak membatalkan niat umrohnya. Yang membatalkan, bukan membatalkan, yang membuat umroh itu tidak sempurna yaitu pelanggaran-pelanggaran ini tadi. Nggak ada namanya umroh batal. Umroh nggak batal, niatan nggak bisa dibatalkan. Yang ada pelanggaran-pelanggaran ini tadi, ketika kita langgar maka itu berbuah dam. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih jelas semua ya? Oke. Oh ya. Kalau kita berjalan sama dengan itu kan pakai itu boleh pakai jaket? Nggak boleh, karena itu terlalu dingin. Tetap pakai itu aja. Karena apa? Karena pakaian berjahit. Tadi sebelumnya tidak boleh memakai pakaian berjahit. Kalau berjalan juga sama, karena kita niatnya dari Madinah. Oh iya. Iya. Jadi selama perjalanan tidak boleh. Ketika kedinginan, kepalanya ditutup pakai kain ihram boleh nggak? Nggak boleh, karena tidak boleh menutupin kepala. Nah, sekarang pertanyaannya, tas pinggang, tas tenteng, itu ada jahitannya nggak? Boleh nggak dipakai? Loh, ayo, boleh nggak? Jam tangan, itu kan ada jahitannya, boleh nggak dipakai? Kenapa kok boleh? Aksesoris, bukan pakaian. Sabuk ada jahitannya boleh nggak? Boleh, karena ini bukan pakaian, dia aksesoris. Dia tidak membentuk anggota tubuh, nggak bentuk kaki, nggak bentuk tangan, nggak bentuk badan, gitu ya. Kalau ada yang bilang Ustaz pakai sabuk, sabuk itu pakaian Ustaz. Berani nggak pakai sabuk keluar? Nggak pakai apa-apa. Karena itu bukan pakaian, karena itu aksesoris. Jam tangan, ya yang ada jahitannya itu aksesoris. Yang dimaksud pakaian berjahit yaitu yang menyerupai anggota tubuh. Kalau kita pakai kain ihram kemudian kita jahit bentuk badan, itu nggak boleh, nggak sah. Ya, yang membentuk anggota badan itu tidak diperbolehkan. Walaupun kain ihram nggak ada jahitannya, kemudian kita jahit, ya ujungnya nggak boleh. Tetapi kalau hanya sekedar aksesoris itu masih boleh, ya masih diperbolehkan. Oke. Untuk ibu-ibu, nah itu untuk laki-laki tadi. Untuk yang ibu-ibu, di samping tadi apa? Enggak, yang tidak, yang boleh ditampakkan hanya muka dan telapak tangan. Ya, ada juga yang nggak boleh. Tadi wangi-wangian sudah jelas nggak boleh ya. Jadi nggak boleh pakai parfum di baju ihramnya, nggak boleh. Make up tidak boleh, merah-merah, cat pipi, cat mata atau yang ungu, ya, yang apa itu, ya, tidak boleh, natural aja, apa adanya, ya. Ustaz, gimana nih? Saya biasanya pipi saya merah-merah, ya ditamparin gini aja, ya. Nggak ada masalah kalau cuma lotion, nggak apa-apa. Lotion dipakai boleh, tapi sebelum niat. Roll on dipakai boleh di badan, nggak ada masalah. Iya, supaya nggak kebauan, Ustaz, boleh. Bedak boleh, tapi sebelum niat. Tapi nggak boleh bedak yang warna-warni ya. Iya, yang warna putih-putihin semuanya, Ustaz, biar orang-orang nggak mau lihat, nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh yaitu pakai lipstik, pakai ya itulah. Oke. Jadi ini untuk ibu-ibu, ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Ustaz, minyak angin gimana? Balsem gimana? Kan ada wangi-wangiannya, Ustaz. Setelah niat maka itu nggak boleh. Jadi sebelum niat di base, sebelum niat ketika Ustaz Rahmat atau saya, ayo kita mau lafazkan niat sebentar Ustaz, pakai dulu nggak apa-apa, kan di badan. Tapi setelah niat sampai 12 jam berikutnya tidak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh dalam kondisi darurat. Misalnya kakinya udah kram, nggak tahan, harus pakai. Kalau nggak pakai dia kesakitan, pakai boleh. Sekedar untuk menghilangkan rasa sakit dalam kondisi darurat, bukan dikit-dikit pakai, boleh, ya.
Bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk mengurangi rasa sakit atau dalam pengobatan. Ya, pengobatan. Contohnya misalnya ada bapak-bapak yang dia punya penyakit beser. Ya, dia nggak berasa, dia kencing nggak berasa dan lain sebagainya. Pakai pampers dewasa, boleh. Walaupun ada jahitannya boleh. Karena apa? Ini bab pengobatan supaya tidak najis untuk dirinya dan untuk orang lain. Karena dia nggak pakai apa-apa. Jadi boleh dalam bab pengobatan. Kali lagi ya, dalam bab pengobatan ataupun darurat diperbolehkan. Tapi di luar daripada itu tidak diperbolehkan. Misalnya, Ustaz saya bawa sabun tapi nggak ada baunya, boleh nggak? Ya buat apa dibawa sabun nggak ada baunya? Tinggalin, cuci tangan pakai air cukup. Ya, tisu basah, nah ini juga hati-hati. Tisu basah itu ada aromanya, wanginya. Ketika kita sudah niat, maka itu tidak boleh digunakan. Tisu biasa aja. Ya, tapi kalau tisu basah yang ada bau-baunya itu tidak diperbolehkan. Sama aja karena babnya wangi. Iya benar. Boleh, nggak ada masalah. Soalnya Nggak masalah. dia kan punya tanah di depan. Iya, nggak ada masalah. Yang bikin duit banyak. Ya. Iya. Pantas enak hidup. Oh iya, oke. Untuk perjalanan biasanya kita di tengah perjalanan ada namanya Wadil Kudet. Biasanya kita berhenti di sana. Di bis itu ada toilet juga. Kalau sekedar buang air kecil masih bisa di bis. Tetapi di tengah perjalanan sekitar 150 kilo sebelum kota Mekah itu biasanya kita berhenti di rest area bagi bapak ibu yang mau ke toilet, yang berhenti, yang sekedar beristirahat di tengah perjalanan itu biasanya berhenti juga. Jadi di samping bisnya juga ada toiletnya, sekedar buang air kecil. Nanti di tengah perjalanan sekitar 150 kilo sebelum sampai kota Mekah itu kita berhenti untuk beristirahat. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Jadi bebas tadi bisa Pak kalau dalam pengobatan. Dalam pengobatan boleh. Ya Pak? Itu kain ekran itu kalau dicuci boleh Pak? Oh boleh. Kalau dicuci, jadi sudah terima kain ihram, dicuci sekarang, pakai pewangi, pakai sabun boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh sudah kita bawa ke sana, mau dipakai kita semprot itu tidak boleh. Baju ibu-ibu, baju ihram dari sekarang dicuci dulu, disetrika boleh. Tetapi pakai pewangi pun boleh. Nanti setelah sampai di sana, begitu sampai di sana dipakai sudah tidak boleh disemprot lagi. Jadi mulai dari Jakarta keberangkatan sampai di Madinah, kain ihram, baju ihram tidak boleh disemprot minyak wangi ketika akan berihram. Ya. Jadi kalau selama di sini masih boleh. Nah, ada lagi pertanyaan? Udah cukup? Oke. Bapak Ibu sekalian, setelah sampainya di hotel, maka kita akan melaksanakan yang namanya tawaf. Tawaf itu ada 7 putaran. Dimulai dari yang namanya Hajar Aswad, selesai lagi di Hajar Aswad. Nah, kita akan jelaskan sudut per sudut supaya ketika sampai di sana Bapak Ibu sekalian tidak bingung. Ya, kita mulai dari sudut Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad adalah sudut yang dekat dengan pintu Ka'bah. Ya. Yang dekat dengan pintu Ka'bah adalah sudut Hajar Aswad. Pintu Ka'bah namanya Multazam. Antara Hajar Aswad, ya, antara Hajar Aswad sampai pintu Multazam ini, atau sampai pintu Ka'bah yang paling terakhir ini adalah Multazam. Doa di antara pintu doa di Multazam adalah mustajab. Kalau nggak bisa nempel pegang, paling nggak garis lurusnya. Ya, ini adalah Multazam. Kemudian di sini ada namanya Maqam Ibrahim. Apa itu Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika memasang batu Ka'bah. Jadi bukan makam ya, tapi maqam, tempat berdiri.
Jadi tidak ada keistimewaan di sini. Ini bukan untuk disentuh, bukan dicium, bukan dielap-elap, nggak ada. Di sini tidak ada keistimewaan. Kalau lihat orang-orang pada cium-cium situ, nggak perlu ikut-ikut. Ya. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya Hijr Ismail, setengah lingkaran di teras Ka'bah. Ya. Hijr Ismail. Barang siapa sholat di dalam Hijr Ismail, maka sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail ini merupakan bagian dari Ka'bah. Ya, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha diletakkan sama Rasulullah di situ, kemudian suruh sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, sholat di sini sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail ini pada hakikatnya adalah bagian dari Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu mencakup semuanya, tetapi ketika perombakan Ka'bah itu tidak diselesaikan dengan sempurna sehingga sisanya adalah Hijr Ismail. Maka itu kalau misalnya Bapak Ibu mau berusaha untuk sholat di sana silahkan, karena sudah mulai dibuka. Kalau kemarin sudah 2 tahun lebih ditutup, sekarang alhamdulillah sudah dibuka, jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bisa sholat di Hijr Ismail. Oke, Bapak Ibu sekalian akan memulai yang namanya tawaf. Doa tawaf sudah hafal? Tawaf, doa hafal nggak? Apa aja doa tawaf? Ada yang tahu nggak? Doa tawaf itu bebas, tidak ada patokan. Harus bahasa Arab. Iya, bahasa Indonesia nggak boleh. Boleh. Bahasa Jawa boleh nggak? Boleh. Bahasa Sunda boleh nggak? Boleh. Ya, semua bahasa diperbolehkan, semua doa diperbolehkan. Bapak Ibu punya hajat nggak? Punya hajat nggak? Punya. Disinilah kesempatan menyampaikan hajatnya. Ketika kita akan melaksanakan tawaf, sa'i, ta'alun. Sebelum kita bahas masalah tawaf, Bapak Ibu sekalian, mulai kemarin ya, setelah mulai Ramadan itu sudah tidak boleh yang namanya tawaf di dalam Ka'bah atau di pelataran, itu harus menggunakan pakaian ihram, terutama untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan nggak ketara pakaian ihramnya. Tetapi untuk yang laki-laki, ketika akan melaksanakan tawaf sunnah ini apa? Tawaf sunnah ini seperti tahiyatul masjid, cuman putar 7 putaran. Itu tetap harus menggunakan kain ihram. Peraturan mereka, kalau kita nggak pakai kain ihram, kita nggak boleh turun ke pelataran. Ya, jadi kalau nggak memakai kain ihram, maka kita tidak diperbolehkan turun ke pelataran. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak terutama, bagi yang mau ke pelataran, mau pegang rukun yamani di luar umroh ya, sehari-hari, maka itu harus memakai kain ihram. Walaupun pakai daleman nggak apa-apa, tapi sekali lagi tawaf sunnah ya. Tapi kalau tawaf wajib atau tawaf umroh itu tidak boleh memakai daleman. Sekedar hanya untuk supaya bisa turun. Kalau enggak, kita nggak bisa sampai ke pelataran untuk laki-laki ya. Kalau kita nggak bisa sampai di pelataran, ya udah berarti di luar itu. Karena untuk ke pelataran itu harus menggunakan kain ihram. Itu peraturan sudah dari beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi untuk apa tujuannya? Tujuannya mungkin supaya nggak terlalu crowded di situ. Begitu pula kursi roda nggak boleh turun ke bawah. Kursi roda itu di lantai 2. Yang pakai kursi roda itu di lantai 2, nggak bisa turun sampai ke bawah. Nggak tahu lagi ya nanti kalau peraturannya sampai berubah lagi dan lain sebagainya. Cuman untuk sampai saat ini Ustadz Rahmat maupun Ustadz Dadan yang lagi di sana pun sampai sekarang masih bilang untuk yang mau ke pelataran itu harus menggunakan kain ihram, baik itu untuk sekedar sholat ataupun yang mau tawaf sunnah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tawaf ya,
ketika kita tawaf itu ada sebenarnya nggak ada patokan bacaan, ya, karena tidak ada yang wajib di sini. Tetapi kita kasih patokan supaya kita tahu putaran berapa. Ketika putaran pertama kita baca Subhanallah, itu putaran pertama. Ketika Bismillah, Allahu Akbar, kita akan baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kemudian kita akan baca doa. Dari mana? Dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Ya, ini Hajar Aswad, itu Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad lagi ada bacaan yang disunahkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah bacaan dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Kalau orang bilang doa sapu jagat, kenapa dinamakan sapu jagat? Karena doanya sudah menyeluruh. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Apa yang lebih istimewa dari ini? Minta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sesampainya di Hajar Aswad lagi, maka kita akan Bismillahirrahmanirrahim, angkat tangan kanannya menghadap ke Ka'bah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, memulai putaran kedua. Putaran pertama tadi apa? Subhanallah. Putaran kedua Alhamdulillah. Putaran ketiga La ilaha illallah. Putaran keempat Allahu Akbar. Putaran kelima La haula wala quwata illa billah. Putaran keenam Astaghfirullahaladzim. Putaran terakhir Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bacaan kita 7 putaran, ya. Jadi putaran supaya kita tahu. Kalau kita baca Alhamdulillah berarti putaran keberapa? Kedua. Kalau kita bilang Astaghfirullahaladzim putaran keberapa? Keenam. Jadi nggak perlu lagi namanya pakai karet. Ini 7 karet, pisahin ke sini, 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, bingung. Tadi yang putaran pertama yang mana ya? Kanan apa yang kiri? Ya. Jadi gampangnya yaitu dengan bacaan ini. Tetapi sekali lagi ini bukan bacaan wajib, hanya patokan kita. Ya, Ustaz, putaran pertama saya mau baca semuanya Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh, karena tidak ada patokannya di situ. Hanya untuk mensinkronisasi perjalanan kita. Ya, oke. Tawaf 7 putaran, selesai tawaf kita akan sholat di belakang makam Ibrahim atau daerah sekitarnya. Kalau misalnya penuh di sekitar Masjidil Haram pun sah. Ya. Nggak perlu dipaksakan, yang penting Bapak Ibu sholatnya nanti kita akan pandu di mana tempatnya, kita carikan tempat yang enak, ya. Jangan berpencar, kenapa? Karena kita nanti cari-carian lagi, lebih ribet. Kalau misalnya mau berpencar nanti selesai umroh, Bapak Ibu mau sholat di mana pun nggak apa-apa. Selama bersama grup, kita ikutin patokan grup. Supaya apa? Supaya lancar. Karena kepalanya ada banyak, yang satu mau sholat di sini, satu mau sholat di sana. Ya, jadi ketika kita berangkat dengan grup, usahakan kita selalu berjalan bersama-sama, seirama. Ya, iya. Ketika kita mau ada program-program seperti city tour dan lain sebagainya. Ketika kita tentukan waktunya, usahakan sudah on time. Jam 7 kumpul, usahakan sebelum jam 7 sudah kumpul. Kenapa? Supaya tidak merugikan yang lain. Yang ada nanti malah jadi pembicaraan, ibu itu lagi yang kita tungguin. Nah, gitu kan? Karena itu ini perjalanan grup supaya aman, supaya enak, semuanya nyambung. Ketika kita sudah kasih programnya, Bapak Ibu sekalian ikutin supaya apa? Sama-sama untung, supaya semuanya bisa lancar. Nah, sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Selesai itu minum air zam-zam. Kemudian kita akan berjalan menuju
tempat sa'i yang insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Rahmat. Bapak Ibu sekalian, insya Allah sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Amin. Langsung. Ini sa'i. Saya. Saya terus bola. Saya orang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Sopa ke Marwah. Berapa kali Bapak Ibu? 7. Hitungan 7 dari Sopa ke Marwah. 1 dari Marwah ke Sopa. 2 dari Sopa ke Marwah. 3 dari Marwah ke Sopa. Sopa Marwah. Marwah Sopa. Sopa Marwah. Selesai. Selesai saya. Iya. Di antara dua lampu hijau Batul Mandi, bapak-bapak lari-lari kecil, ibu gak usah. Ya, bapak dapat pahala di situ. Gak lari boleh nggak Pak? Boleh, karena itu sunnah. Tapi kalau sambil lari kecil, jangan terlalu kencang juga. Tadi kaget polisinya, kenapa tuh lari? Balapan boleh. Balapan mas saya boleh. Nah, lari kecil baik dari Sopa ke Marwah, balik Marwah ke Sopa. Nah, ibu selesai tawaf, sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Tadi ya. Jangan lupa doa. Doanya bahasa kita aja. Kalau lihat buku gantung, kendalanya nyari halaman susah. Belum bawa kaca maka Ustaz boleh nggak pulang dulu ke hotel? Kira-kira tuh orang mau sa'i. Ya. Nah itu jadi banyak kendalanya. Boleh nggak di buku kantung? Boleh. Kalau saya anjurkan terjemahnya aja, biar meresap, tahu apa yang kita mohonkan atau bahasa kita. Gusti Abi Jungker Benghar, boleh nggak Bu? Boleh. Tahu nggak bahasa Benghar? Pak, ada orang Garut tuh. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, kaya hati, ya. Kaya harta untuk sodako, untuk infak, untuk keluarga, boleh. Kalau kekayaan itu untuk ibadah. Bahkan saya mah doanya paling 30 detik cukup buat saya pribadi. Ya Allah, kabulkan doa kami, doa keluarga kami, dan doa mereka yang menitipkan doa. Al-Fatihah. Selesai. Buat saya. Ya baik di Raudhah, baik di Mutajam, saya mah itu aja doanya. Kemudian kalau di salam kepada Rasulullah di Madinah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam dari keluarga kami, tetangga kami, dan teman-teman yang menitipkan doa kepada. Selesai. Iya. Amin ya Bu. Yang mengaminkan malaikat. Jadi nggak usah disebut si Udin tukang bakso. Pas nomor 45 kehapus tulisannya gini, apa ngomong ini? Mikirin itu aja 10 menit loh Bu. Keburu diusir polisi. Malaikat aja nggak mau dengerin, kesel ya. Jadi gitu aja doanya, baik di Raudhah, salam pada Nabi, sama Mutajab. Tapi kalau ibu ada yang khusus, boleh, silakan. Itu gambaran. Kenapa? Karena kita di Raudhah juga walaupun agak leluasa, tetap polisi bakal nyuruh kita keluar, baik tempat ibu ataupun tempat bapak. Salam kepada Rasulullah, coba berdiri lama-lama digusur sama polisi, ngelawan diteke kita. Jadi gimana? Assalamualaikum sambil jalan. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam dari Haji Hamid, masa udahlah. Salam dari keluarga kami, teman kami, dan mereka yang menitipkan salam kepadamu. Selesai. Tanpa nyebut nama. Allah pun mencontohkan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah
Pintar. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dunia, selamatkan kami di akhirat, pelihara kami dari siksa api. Kami bahasanya. Ya. Kembali ke sa'i. Baik. Doa tawaf tadi apa kata Ustaz Musa? Subhanallah. Ini yang warisan dari guru kita di Aliyah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wala quwata. Ya, itu dari Hajar Aswad ke Yamani. Yamani Hajar Aswad, Rabbana. Itu aja, Bu. Tapi saya pribadi akan tetap membaca doa buku panduan. Kenapa? 29 juta masa pendek doanya. Saya baca, Ibu Bapak ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika dan seterusnya. Gak usah. Nanti putaran 2 ada doa. Terutama di sa'i, Bu. Sa'i kalau diem capek. Sampai saya kemarin baru pulang umroh, jamaah saya 12 anak-anak. Anak-anak 12 biji. Putra Habib. Jadi saya ngasuh aja itu. Ngasuh si Umar, Masya Allah. Selalu di hati itu Umar anaknya Habib. Sayyid Muhammad Idris. Belum yang bayi. Waduh, enak kok. Nah sekarang alhamdulillah nggak ada bayi ya. Yang tanggal 10 namanya nama saya. Senang. Alhamdulillah. Jadi kenapa, Bu? Ya biasa aja. Gitu ya. Tadi ngomong apa saya? Biasa aja. Yang sebelum biasa aja. Habib, kemarin ya, nah, jemaah tanggal 10 berapa orang tuh ada? 125 ada nggak? Baik, supaya nggak terlalu lanjut. Jadi itulah nanti saya baca 1, 2, 3 buku gantung. Ibu bapak yang lupa gak ke bawah buku gantung, jangan minta saya untuk berhenti dulu sama jamaah yang lain. Ibu ke hotel dulu, jangan. Ya. Jadi saya juga terganggu. Ustaz, maaf. Boleh nggak boleh ke hotel? Boleh di depan kamar. Kenapa? Buku gantung ketinggalan. Ada lagi buku gantung ketinggalan. Maaf Ustaz, saya kacamata ketinggalan. Buku gantung ada, kacamata ada. Ustaz, halamannya berapa? Ya. Capek. Udah ikutin suara saya aja. Yang syarat di belakang saya yang umur 60 ke atas aku ya. Allahumma diikutin. Bagaimana kalau suara saya tidak terdengar baik? Ibu baca apa aja, termasuk yang tadi. Gak baca doa juga sah. Karena yang rukun itu adalah muternya. Di tawaf tuh muternya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah muter aja. Tapi matanya jangan berulak-berulak kemana-mana. Natap aja Ka'bah. Ya, karena selama menatap Ka'bah 20 rahmat. Tawaf itu 60 rahmat. Sisa yang 40 untuk sholat sesudah di belakang Maqam Ibrahim, i'tikaf, tadarus. Jadi setiap hari di Masjidil Haram Allah turunkan rahmat 120 rahmat tuh. 120 rahmat. Ntar di bis 1 rahmat, namanya rahmat syukur kalau di bis. Baik, itu doa. Nah di sa'i juga sama. Cuma di sa'i tetap saya akan baca doa panduan karena kalau nggak ada doa sama sekali capek saya itu ya. Tapi kalau saya baca Allahumma Allahumma terus, bahkan selama sa'i tidak pernah putus suara saya. Dari tawaf ke sa'i nggak pernah putus dengan doa. Sehingga langkah kita saat sa'i barokah. Langkah saat sa'i tambah pahala. Emang ya rukunya mah jalan Safa Marwah itu sudah selesai. Tapi kalau ditambah doa tambah pahala doa. Insya Allah. Nah gunting rambut di ujung Marwah sekarang udah nggak bisa banget di sini, Bu. Kita harus keluar. Ya, ibu bapak jangan ngotot minta di situ ya. Ini pengalaman saya umroh di zaman pandemi.
Sampai yang baru pulang kemarin juga gitu, nggak boleh, tetap harus keluar. Bahkan di luar pun masih diusir-usir ke sana jauh, nggak tahu tuh polisi maunya apa. Ya, jadi jangan kaget, situasinya seperti itu. Sah nggak? Sah, kan itu masih wilayah Marwah. Sama Pak dengan sholat di belakang makom Ibrahim. Apa mesti harus di belakang makom Ibrahim? Bukan. Pengertian belakang makom Ibrahim itu dimanapun. Kalau dalam situasi macet, padat kayak musim haji, nggak mesti di situ. Kemarin ada jamaah yang maksa, saya nggak boleh. Akhirnya dia bingung. Sholat nggak sempet katanya Ustaz. Ya mendingan ikut saya di belakang sholat. Kenapa nggak bisa di sana? Nah itu kondisi. Tapi kalau kondisinya bisa di situ, alhamdulillah. Di belakang juga, yang penting di belakang makom Ibrahim. Nah, gunting rambut juga begitu. Ya, gunting rambut saya hanya gunting bapak-bapak, ibu antar ibu, suami ke istrinya gitu ya. Saya ke istri bapak nggak boleh. Ya. Dan cara membuka rambut ibu jangan main geblak aja dibuka masuk atau potong, jangan. Itu orang Arab walaupun bokong ini nenek-nenek nggak lihat nenek-neneknya karena dia jarang lihat yang begituan. Jadi buka aja kerudung sedikit dari bawah. 3 lembar juga jangan terlalu panjang, dikit aja cukup. Ya, itu untuk ibu-ibu. Kalau bapak kan kanan, tengah, kiri, nanti saya yang motong. Sambil baca Allahumma gfir lil muhallikin. Ya Allah ampuni orang-orang yang menggunting rambut dan yang menghabisi rambutnya, botak maksudnya ya. Jadi ada tahallul tuh boleh separoh, boleh beberapa helai atau boleh botak untuk bapak. Bapak botak Pak? Iya. Dipotong dulu di situ, nanti botaknya di hotel aja. Karena di situ susah nyari tukang cukur karena Nabi mendoakan yang botak 2 kali, yang tidak botak 1 kali. Pilih yang mana? Dua-duanya pilih aja. Karena dua-duanya yang salah yang gak gunting rambut dari Marwah abur khot itu salah. Nah itu yang kewajiban saya harus menjaga Bapak Ibu supaya saat sa'i juga bersempurna sa'i. Ibu ya, itu untuk sa'i. Gunting rambut. Kemudian kita ke hotel. Habis dong manasiknya udah selesai. Ya. 1 buta. Tawaf apa sa'i? Sa'i. Tawaf. 400 siapa ya? 450. 450. Jadi 1 jalan. 3 kilo lah. Ya. 3 kilo. Belum. Enggak. Belum. Ada 3 kilo ya? Ada. Iya. Lagi 4. Kali 450. Ya 4 kiloan tadi. Tapi kalau udah Yes. celeng mah enak Bu. Kayak kemarin mau haji musim panas, wah ribut. Udah di sana mah biasa panas sudah. Pakai AC di sana. Musim dingin, ribut beli jaket kulit dari Garut jauh-jauh. Sampai sana nggak dipakai. Dingin oke, panas. Salam ya, Mau Pak. tawaf penuh, Ustaz penuh. Masuk aja, udah tawaf biasa. Salam. Jadi ibu jangan terkelabui dengan bahasa itu. Ikhlas kata Ustaz Musa, udah berangkat lillahi ta'ala. Pakai ilmunya. Nah, nanti ilmunya kita pandu. Baik ya. Sampai hotel istirahat subuh ke Masjidil Haram kan sudah hafal. Nanti kan kalau mau penpik di Mekah itu 2 kali 2 kali turun lift. Ya. Jadi dari kamar ke P11, dari P11 nanti ada lift lagi arah Haram. Kalau dari Haram masuk hotel itu P11 tinggal ke kamar. Cuma kamar di Movenpick itu jangan salah gang. Kalau salah gang gak ketemu nomor kamar kita. Nanti saya tunjukin dulu ya Bu. Kemarin jam Haji Amin, jamaah saya kemana? Gak ada semua di lantai Bu. Cuma saya yang bener naik lantai. Baik yang Madinah ataupun Mekah. Termasuk Habib. Gimana jamaah saya? Kok saya sendirian? Ternyata salah gang. Ibu kalau masuk lift lihat ada nomor kamar kita nggak, baik Madinah atau kalau ada masuk, kalau nggak ada pilih lagi lift yang lain. Tuh, ya itu saya kemarin sampai bikin video cara masuk lift di Movenpick baik Madinah baik Mekah. Karena jamaah saya di Mekah nggak ketemu,
Di Madinah nggak ketemu, ternyata salah gang naik liftnya. Kalau gitu nanti bareng-bareng bagi saya biar nggak salah ya. Saya yakin Bapak Ibu orang traveling tahu lah. Ya, tapi kan bagi yang tidak tahu penting ini supaya nanti merasa nggak ditinggal. Saya nyasar ikut aja ditinggal mau ustadznya. Padahal salah gang, salah sendiri nyalahin kita. Besoknya bolak-balik ke Masjidil Haram untuk sholat 5 waktu. Dan jangan lupa ikutin sholat jenazah setiap waktu. Yang jadi problemnya, Ustaz, bagaimana niatnya? Kita kan nggak tahu namanya tuh, Ibrahim apa Fatimah. Ya, udah niat aja, niat saya sholat jenazah yang disolatkan imam karena, udah Bu. Ustaz boleh pakai usuli? Boleh kalau bisa mah. Nah kalau lupa, ribet mikirin usuli aja 5 menit. Bener gak Bu? Iya. Apalagi jamaah takdim, jamaah tahir itu ngelibet. Jangan kan ibu saya aja ngelibet. Udah saya mah niat saya sholat zuhur dan asar di jamaah tahir kosor karena Allah, takbir, dah selesai. Daripada usolli fardhu dhuhri wa majmu. Wa majmunya aja nggak bisa. Majmu'an bil asri kan maksudnya majmu syarit kan itu. Keburu kap Nabawi kebuka, kapnya terbuka. Orang mau ruku dia udah masih lihat dia. Udah niat saya sholat zuhur dan asar di jamaah takdim kosor karena selesai. Allah paham kok. Niat itu di hati. Niat saya sholat jenazah yang disolatkan oleh imam karena di hati, baru takbir, Fatihah sampai waladhdallin. Takbir kedua sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang alergi dengan sayyidina boleh nggak pakai sayyidina? Boleh. Gak usah diperdebatkan, bukan zaman perdebatan ngabisin beras tuh sekarang. Gak usah perdebatkan ya. Ngomong boleh, ini boleh. Tahu saya. Terus yang ketiga di sono cukup sampai takbir yang ketiga doanya tuh. Ibu doanya gimana? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi. Dan setiap sholat itu aja pakai hum semua. Dan cukup segitu. Kalau imam panjang biarin. Kan mereka menghafid semua, kita sampai situ. Nanti takbir keempat gak ada doa lagi, langsung salam. Itu cara sholat jenazah. Jadi niatnya apa tadi Bu? Niat saya sholat jenazah yang disolatkan oleh imam. Nah, patut kifayah karena Allah boleh. Satu. Yang kedua, kalau setiap subuh Jumat baik Nabawi atau Masjidil Haram itu suka ada sujud tilawah. Terutama Madinah. Jamaah alia yang sebelum Covid, waktu awal-awal Covid, gak usah disebut namanya, orang kaya tuh di jembatan 2 itu, ayah tahu tuh. Saya kemarin nengok ke sana, Ustaz, aneh ya di Nabawi, kenapa? Kok sholat gak ada sujudnya sih? Langsung ruku katanya. Bapak ikut gak? Enggak. Padahal udah di mana sih udah disampaikan. Nah kalau subuh Jumat, Jumat baik Madinah Mekah imam itu suka baca ayat-ayat saja. Walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na faraj'na na'mal salihan inna muqinun. Kita kan gak ngerti juga Bu ya. Apa itu sajadah atau bukan? Betul nggak Bu? Al-Kafirun aja mesti pabelit kita mau mikirin ayat sajadah ya. Tiba-tiba imam ruku ikut aja. Ya. Bacaannya apa? Ulama sepakat tidak ada doa khusus di situ. Oleh karena itu kita bisa baca doa seperti sujud, subhana rabbiyal. Nah, ada yang doa yang khusus ya. Menurut kita itu ada. Kemudian kan berdiri lagi tuh melanjutkan ayat itu baru 1 rakaat, baru imam itu sujud. Nah ini 1 ya, jadi jangan kaget. Saya kira ibu bapak juga tahu lah di majelis salim. Cuma ini mengingatkan, jangan sampai kaget kenapa ruku, sujud tilawah. Nah, itu setiap subuh Jumat, baik Madinah maupun kalau imam nggak baca ayat sajadah ya udah selesai. Ini mengingatkan, ya. Kemudian insya Allah di Mekah kita akan umroh lagi. Berarti kan umroh kita 2 ya. Yang dari Madinah itu wajib.
yang dari Kornul Manadil di Taif, setelah kita abring-abringan kemana tuh Bu? Pabrik minyak ya. Kemudian abring-abringan kemana lagi? Pasar buah ya. Ya, kemana lagi nih? Korma di Madinah. Ya. Di Taif nih Bu. Ibu kan ke Taif ya? Mau nggak ke Taif Bu? Kalau nggak mau diusulin ya sekarang. Taif, alhamdulillah itu saya suka, terutama ke Masjid Ibnu Abbas. Ini sangat berkesan Pak. Kenapa? Ibnu Abbas sahabat Nabi yang berwasiat sebelum wafatnya, jangan dikuburkan aku di Mekah ataupun di Madinah. Kenapa? Saya tidak layak sebanding dengan Rasulullah. Saya kuburkan saja di Taif. Dua, Ibnu Abbas itu adalah sahabat Nabi yang tidak mau melangkahkan kakinya di mana Nabi melangkah menuju masjid atau kemana pun. Jadi dia minggir, itu saking berakhlaknya. Padahal Nabi sudah wafat. Nah sekarang, zaman sekarang sama guru masih hidup aja ditabrak. Ini akhlak. Sekalian ada akhlak kan haji. Karena umroh haji itu yang penting akhlak. Di samping bekal. Karena kalau umroh haji nggak berakhlak, itu menyebabkan tidak akan mabrur. Maka jaga ucapan, jaga tingkah laku, jaga jangan ngomong kasar. Apalagi setelah tadi kata Ustadz Musa apa tuh, niat umroh, nyesel ikut aliyah batal itu. Kalau mau nyesel dari sekarang, jangan setelah niat umroh maksudnya. Kan nggak boleh marah, fasik, berbuat kerusakan setelah niat umroh, nggak boleh. Itu ya. Oleh karena itu Ibnu Abbas, Masjid Ibnu Abbas, insya Allah kita ke sana, kita foto. Kalau ada waktu kita sholat di masjidnya, terutama mengucapkan salam kepada Ibnu Abbas. Nah umroh keduanya selesai itu baru ke Kornul Manadil. Saya lebih suka ternyata di Masjid Kornul Manadil Bu. Gede, luas, tempat mandinya banyak, enak pokoknya. Tidur boleh. Ya, ganti ihram semua bapak-bapak ikutin saya nanti karena ini kan terbaru buat kita ya. Kebetulan saya udah beberapa kali dari mulai musim haji 2018 kalau tidak salah ke sana terus. Jadi udah cukup pengalaman di Kornul Manadil. Bapak ikutin saya di mana ganti ya, wudu, bahkan mau mandi juga bisa di situ, mandi dulu. Pokoknya luas kok, banyak itunya. Kemudian masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kan kita biasanya duhur asar belum tuh, kita itu jama takhir qasar. Jadi duhur asarnya dilaksanakan di Masjid Kornul Manadil di Taif. Niatnya niat saya sholat duhur dan asar di jama takhir qasar. Gitu aja Bu. Ya. Kemudian sholat sunah ihram. Kemudian saya pandu niat umroh. Balik ke Mekah. Ke hotel dulu Kak? Ke hotel, kalau langsung bagaimana belanjaan buah itu gitu. Kita ke hotel dulu, makan biasa di hotel. Nanti saya sepakati, kita nggak ditentukan dari sekarang jamnya berapa. Selesai makan, selesai ke hotel, kita tentu nanti bapak ibu nanti jam segini kumpul di P11. Jadi ditentukannya di sana karena ini sifatnya apa ya? Tawaf sa'i seperti tadi, maka sudah 2 kali. Alhamdulillah. Nah yang kedua bisa untuk badal. Badal siapa? Ayah kita, ibu kita, anak kita, guru kita. Boleh Bu di situ. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umratan badalan min. Ya, nanti saya pandu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh badal atas nama, sebut namanya sama bin kalau hafal. Kalau binnya lupa ke bin Muhammad atau bin Adam atau bin Abdullah. Kalau binnya lupa itu ada 3 silakan. Kalau lupa. Nah itu bisa untuk dibadalkan. 1 orang. 1. Gak boleh 2. Itu satu haji itu belum tuh kalau ngebadal. Haji kecil katanya, itu kata Haji Hamid. Ya kita yang ngebadalinya udah haji dulu atau Enggak kali. gitu. Umum aja ya. Memang ada yang beberapa sudah haji katanya biar utama, ya nggak salah juga. Ya. Baik itu selesai maka Bapak Ibu ada yang harus kita lakukan di umroh itu adalah tawaf wada. Belum kan tadi ya? Kita kan dari sa'i melanjut. Tawaf wada dulu enak Pak.
tinggal masuk baju bebas, ya Pak ya. Sekarang kalau ingin deket Ka'bah harus pakai ihram. Bohong nggak tuh? Nah itu yang jadi pertanyaan. Terus kan Ustaz ngebohong nih katanya. Ya kalau ngebohong, ayo kita di lantai 2. Waduh jauh Ustaz, ya udah ngebohong aja tuh kalau gitu. Gini, bukan masalah bohong, tidak bohong. Kita pakai ihram tidak niat untuk mengelabui petugas. Karena kalau kita di lantai 2, di lantai 3, 4, Masya Allah jauhnya minta ampun. Iya, ini jauh 2 kali lipat. Nah, udah, ibu-ibu kan baju biasa, nggak ada masalah. Bapak-bapak, ya kalau ingin di dekat Ka'bah, pakai ihram. Tapi ternyata pas berangkat umroh besok itu sudah dicabut larangannya. Maka bapak-bapak kita ucapkan alhamdulillah. Ternyata belum dicabut juga. Nah itu bagus, yang umroh itu harus begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bawa oleh-oleh, alhamdulillah. Nggak bawa juga, alhamdulillah. Gitu. Kan syukur itu bukan saat bahagia. Syukur yang tertinggi kata Imam Al-Ghazali, syukur saat kita diuji. Suami naik pangkat, naik gaji, Covid 2 tahun nggak kerja. Nah, nangis kan kemarin yang benar. Itu jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Nah di umroh dan di haji, Bapak Ibu seperti itu aturannya sekarang. Maka Bapak Ibu ketika di Madinah juga harus ikhlas. Saya kemarin keluar surat izin masuk ke Raudhah tuh pas mau ke Mekah baratnya. Zamannya nggak saya nggak dengar. Memang aturannya begitu. Mau ngomong apa juga nggak didengar. Mau usul ibu, Ustaz kenapa belum ke Raudhah? Kan surat izinnya belum dulu. Nah, saya dengar diam aja, sepura-pura makan aja ya. Pas mau ke Mekah Bu, alhamdulillah tuh turun surat izin ke Raudhah. Nanti ibu ada ustazah, bapak langsung sama saya. Tapi harus sabar ya Pak. Sekarang harus pakai surat izin ya. Wajib, ini saya baru pulang. Nggak kayak saya dulu kan suka nyolong-nyolong. Nyolong tubruk kan selama sampai polisi ditabrak dulu nggak apa-apa kan? Karena nggak bisa. Jadi harus sabar. Itu yang tadi dijelaskan Haji Amin, Haji Rusli, Haji Rudi. Ya. Surat Tasyri itu mungkin pas datang kita belum turun. Di hari kedua setelah ziarah Madinah belum turun. Malamnya turun. Nah kayak gitu sekarang. Nah bapak-bapak masuk ke Raudhah nggak semudah kayak waktu itu Pak. Ngantri. Saya yang megang suratnya nanti. Tertera di situ jumlahnya berapa. Ngantrinya aja perlu sabar Pak. Itu masih di luar di halaman yang di belakang kubah hijau. Masya Allah. Sampai polisi juga harus ngantri gitu. Sabar juga. Udah dilihat kok nggak disuruh-suruh masuk. Ini pengalaman. Dan ini harus disampaikan. Udah dilihat surat izinnya. Padahal udah di depan. Belum disuruh masuk juga. Harus sabar. Nyorodok itu nggak boleh di kamar kita bakal disuruh pulang akhirnya kalau melawan. Maka di situ caranya gimana Pak? Diam, berakhlak, doa, udah sabar aja. Berdiri terus Pak. Berdiri terus gitu. Saya kemarin ngebebenat ngebebenat Pak. Jamaah saya habis semua kan tua, Said semua. Saya baca Subhanallah, alhamdulillah, ikutin. Please masuk. Nah gitu ya. Jadi bikin suasana joy, tapi nilainya ibadah. Itu. Nah ibu-ibu juga demikian. Cuma ibu-ibu nggak seperti kayak bapak-bapak kredit Pak. Jadi sabar ya Pak. Ya. Tapi kalau udah masuk aman karena udah begitu banyak kayak dulu. Di Raudhah tuh enak Pak. Kemarin jamaah kita sampai 12 kali sholat sunnah. Apa saja? Bingung juga nyebutnya dia. Katanya 12 kali sholat sunnah. Baik, untuk di Raudhah sebetulnya tidak ada anjuran sholat, yang ada tuh anjuran doa. Hadis sahihnya itu. Tapi sholat boleh nggak? Boleh. Sholat apa di situ? Kalau pagi mungkin kita bisa tahiyatul dulu, duha dulu. Kalau siang kita bisa sholat mutlak. Kalau malam bisa sholat hajat. Ya, tahiyatul masjid, kemudian hajat. Gitu. Jadi sholatnya seperti itu Bu. Gak usah banyak-banyak, 2 jenis sholat juga kalau bisa diizinkan alhamdulillah. Kenapa? Yang intinya di Raudhah tuh banyak orang lupa doa. Ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga. Gak ada perintah sholat di situ kan? Nah, dimanakan oleh para ulama yang terbaik di situ adalah doa. Tapi sholat sunnah boleh kan?
Boleh. Jadi nggak dilarang juga. Doanya bagaimana? Yang kayak tadi saya contohkan. Itu Bapak Ibu ya. Nah kembali ke masalah tawaf wada. Mohon maaf. Jadi kita pakai ihram. Pakai ihram ya Pak. Kemarin saya masih dalamnya pakai celana, nggak kelihatan ini apa-apa. Tapi bawah ke atas mah saya buka aja, takutnya wah bohong nih kan. Jadi atau seperti kayak mau umroh aja biar nggak bingung Pak ya. Kemudian tawaf wada tetap dalam keadaan suci ya. Kemudian selalu di sebelah Ka'bah. Nah karena ini Bapak berarti pura-pura dong bahu kanan harus dibuka, kan sunnah ya. Padahal ditutup juga nggak apa-apa, kan ini tawaf wada. Kemudian baca niat tawaf wada. Nanti saya yang pandu. Ustadz Musa yang pandu tanggal 24. Sebelum setelah sampai di Hajar Aswad, niat saya tawaf wada 7 putaran karena Allah. Itu bedanya antara tawaf yang sebelumnya sama tawaf wada. Tawaf wada, kemudian tawaf sunnah juga harus pakai niat tuh Bu. Bapak Ibu mau tawaf sunnah nih, kan baju bebas juga. Niat juga, niat saya tawaf sunnah 7 putaran di depan Ka'bah karena Allah. Kok yang di umroh wajib yang dari Giri enggak? Itu sudah termasuk di niat labbaik Allahumma. Iya, jadi nggak usah niat tawaf lagi. Tapi kalau tawaf sunnah, tawaf wada harus nih niat 7 putaran. Doanya nggak ada yang wajib. Ibu mau baca subhanallah boleh, asal jangan dinyanyikan doang. Boleh. Jadi serius subhanallah walhamdulillah. Atau nanti saya baca yang 24 Ustadz Musa baca, dan doanya tiap putaran itu aja Bu. Intinya minta kepada Allah agar dikembalikan lagi. Ya Raddadu urdudni, ya Allah kembalikan aku. Warzuqni summal auda karrotan ba'da karrotin. Berilah aku rezeki sehingga aku kembali lagi. Kan itu doanya. Kemudian yang paling inti di wadah itu doa keselamatan nanti saya pandu. Allahumma hfadni an yamini wa ayasari wa min fawqi wa min tahti wa min qaddami wa min wara'i dhari hatta tuwassilni ila ahli wa baladi. Ya Allah selamatkan aku, kananku, kiriku, atas, bawah, depan, belakang, sampai kami tiba ke negara kami, bertemu kembali dengan keluarga kami. Nah itu setiap putaran saya baca, Ibu tinggal baca aja. Insya Allah yang baca doa ini umroh lagi, dan dipastikan umrohnya itu bersama Alia Wisata ya. Bukan promosi, emang saya di Alia Wisata, masa ngomong travel lain. Setuju Bu? Kenapa? Alia Wisata pelayan Anda beribadah. Tuh lihat itu, tulisannya begitu. Pelayan Anda bukan pelayan makan Bu, ibadah. Ya, maka kalau belanja jangan minta ke Alia. Kalau Ibu mau ngasih oleh ke saya boleh. Itu kebaikan. Jadi nggak bodor ya. Nah itu tawaf wada. Itu Bu doa saya pandu. Saya alhamdulillah dari tahun 2000 ya. Haji sampai sekarang belum putus. 2000 sampai 2010 haji reguler. 10 sampai sekarang sama travel Alia Wisata. Umroh sebulan 2 kali kecuali Covid. Kemarin. Nah itu doa itu Bu. Maka Ibu pengen balik lagi? Bapak pengen balik lagi? Pengen umroh lagi? Nanti kalau bangunan selesai total kan Masjidil Haram mewah tuh. Sekarang yang gedung Abdullah yang baru itu udah dibuka Bu. Ibu kalau lihat interior Masjidil Haram yang teranyar, kita lihat nanti bagaimana mewahnya, indahnya. Mau ya? Apalagi kalau selesai total mau ya Bu? Maka umroh lagi, Alia Wisata lagi. Amin. Naik kereta ada nanti asal dari sini diprosesnya. Ibu mau naik kereta? Yang tanggal 10 mau naik kereta semua enggak? Kalau mau diproses dari sekarang. Itu lumayan harganya. Saya nggak tahu ke Haji Hamid aja. Kereta itu nggak bisa langsung di sana Bu, harus diproses. Dan saya kurang paham ke Haji Hamid atau Ayah Rusli aja ya. Kita bicara umum aja dulu ya, yang non kereta dulu ya. Nanti ada yang kereta juga ada Bu, ada yang naik kereta di kereta. Tapi hubungannya sama kantor, jangan di set di sono. Kalau sono kita nggak bisa. Baik, tawaf wada selesai. Sholat sunnah sesudah tawaf tetap, doanya saya pandu.
untuk munajatnya. Selesai itu kita pulang. Pulang nggak boleh mundur kayak orang Ciamis. Oh, selesai itu ada mundur pulang, kisbay lagi. Di belakang kan banyak orang, jedak sana, jedok sini, nggak nyaman juga. Dan itu nggak ada syarat rukunnya. Udah pulang aja jalan biasa. Ya. Kemudian pulang katanya harus bajunya itu enggak juga. Ganti baju boleh. Ya. Iya. Habis tawaf padang nggak boleh belanja. Kalau ini saya setuju. Kenapa? Pusing bu. Koper udah dimasukin bis. Ustaz tolong koper keluarin. Nah kopernya di tengah-tengah. Saya kan bukan tukang koper, tukang baca doa. Maksudnya saya supaya tenang pikiran. Ya. Udah pulang-pulang ke hotel. Gitu. Nah, nggak boleh masuk lagi ke Masjidil Haram. Iya. Karena kita sudah kata Imam An-Nawawi, kalau ada barang ketinggalan atau ada hajat yang sangat mendesak, itu boleh balik lagi sebatas memang ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan yang sangat, tidak boleh ke Masjidil Haram. Namanya juga sudah Nah, yang suka problem di sana Bu, misalnya ke Jeddah itu jam 7 pagi. Dicontoh supaya tidak menjadi problem di sana. Kira-kira tawaf wadahnya kapan, Bu? Habis sholat subuh? Belum Nggak mungkin ya? tahajud. Tahajud. Isya atau tahajud? Jadi biasanya saya ngajak ibu jam 2 atau setengah 3. Ya, tawaf wadah dulu, baru ibu boleh tahajud gitu kan. Asal jangan keluar aja, Bu. Setelah tawaf wadah jangan keluar. Kalau selama masih di masjid boleh, ibu mau sholat apa lagi. Tapi kalau keluar masuk lagi nggak boleh. Tapi kalau keluarnya kebutuhan toilet, manusiawi boleh masuk lagi. Tapi kalau keluarnya nyari KFC, nah itu lain lagi. Keluarnya nyari sisa kerudung yang belum tuntas, itu nggak boleh balik lagi. Albek nggak boleh ya. Jadi itu, kalau misalnya, nah kita kan check out yang keberangkatan kita tuh jam 10 Makan pagi. Jam 9. Jam 9. Kira-kira tawaf wadahnya jam berapa? Kita sepakati dari sekarang. Habis subuh masih bisa. Sebelum subuh oke banget. Antara dua itu aja. Kapan ditentukan nanti ada di sana. Ya. Karena kalau ini nggak disepakati dari sekarang supaya tidak jadi problem. Sama dengan masuk ke Raudhah, kalau tidak dikasih tahu dari sekarang, tutup. Bapak, kapan ke Raudhah? Kapan ke Raudhah? Kan surat izinnya belum turun. Nah, pahitnya kalau surat tasrih itu tidak turun, gimana? Ini harus diantisipasi di umroh zaman kekinian. Karena pernah, Bu, ibu-ibu tidak ke Raudhah semua. Awal umroh 19 Februari. Bapak-bapak masuk, keluar izinnya. Ibu enggak. Itu ibu-ibu. Kamu saya perasaan ya, bayar mahal-mahalnya nggak ke Raudhah. Nggak paham, saya nggak ngomong apa, saya juga begitu. Ya biar sama motif itu, biar kan motif sama tuh enak tuh. Ibu berangkat pakai seragam alia. Kenapa ayah memesankan harus pakai seragam? Motif bersama itu memudahkan saya melihat. Oh ini jam alia. Walaupun tiba-tiba ada lagi yang sewarna. Itu belum disampaikan. Nah, yang gini, orang saya sholat begini. ketinggalan. Kenapa Sholatnya kecil. ikut berduka ibu nggak ke Raudhah? Enggak diperjelas. Kayak kemarin. 19 Februari ke sini ibu keluar terus ininya. Insya Allah juga yang jamaah ini. Hanya yang 19 Februari saja. Jadi ya, di musim haji juga keluar. Kemarin keluar. Insya Allah kita juga keluar. Cuma jangan nuntut. Karena nanti suka info Bu, Bapak Ibu di grup. Izin belum keluar. Oh iya Ustaz, tunggu aja sahabat. Hari 1 belum keluar, 2. Nah, di kedua di malamnya tuh biasanya keluar. Insya Allah ya Bu ya, supaya kita sepakat dari sekarang nih Bu ya. Betul ya Bu? Kemarin bukan Ya, grupnya Ustaz. nggak jadi problem. Kemudian jangan nuntut. Nah, kalau check outnya jam 10, maka gambarannya untuk tanggal 10. Jam 10 berangkat ya, ba'da subuh atau sebelum subuh ya. Begitu yang 24 itu urusan Ustaz. Kalau ini sudah disepakati, insya Allah aman Bu. Nggak ada lagi perdebatan, nggak ada lagi tuntutan. Kenapa? Karena umroh saat sekarang ya kayak seperti ini ya. Selesai tawaf pada, insya Allah pulang. Jangan lupa pakai seragam lagi. Kalau bisa, kalau udah kotor Ustaz ya nggak apa-apa. Berangkatnya aja biasanya yang kompak ini. Kalau pulangnya itu udah kompak masing-masing Bu.
Yang 6 rok hitam, semua modelnya putih-putih. Beli di daun gamisnya itu. Yang 4 orang hitam, ada merah-merahnya. Itu saya lihat sih lucu saya. Jadi yang tinggal seragam saya doang. Saya doang yang pakai yang lain ibu-ibu ini. Masya Allah itu kerudungnya bagus. Baju, oh ini mah kuning-kuning dikit tapi hitam juga. Boleh. Tanya ayahnya. Jadi kalau pulang nggak seragam boleh nggak ya? Karena saya dapat amanah kan bolak-baliknya harus seragam. Nah, kali ibu mau seragam lagi, oke. Tapi kalau udah kotor nggak apa-apa. Pulangnya mah ya. Yang penting tetap dalam etika muslim. Ingat kita pulang umroh. Yang penting salnya. Nah, itu pun yang penting sah. Karena ini juga harus kita sepakati Pak Rudy. Kenapa? Karena selalu jadi masalah. Kayak terodo, kayak tadi. Ini seperti Bu, ternyata boleh. Tapi salnya jangan lupa. Ya, karena kalau dipaksain seragam pulangnya, ya biasa lah yang kotor, yang segala macam nggak bisa juga kita. Ya Bu ya? Ya, jadi salnya jangan lupa. Sal itu semua dalam kegiatan. Tuh. Baik, kayaknya udah ya Bu. Tawaf udah sama Musa, Sani udah ya. Beragam. Prakteknya, Ihram. Saya dibantu Haji Hamid. Siapa yang mau praktek Pak? Udah. Yang belum pernah ini. Yang belum pernah umroh. Ini ada gaya saya, ada gaya Haji Hamid. Ya. Belum. Kalau gaya saya gaya santri, pesantrenan. Teringat. Pesantren. Pak, Pak yang belum pernah ini umroh. gaya santri dulu, ntar gaya Alia Haji Hamid. Kalau gaya santri Pak gampang. Ini gaya saya, tapi saya juga kadang gaya Alia. Ini memastikan supaya tidak blong. Aman. Ya, ini nggak dibantu istri pun bisa Pak. Tinggal balikin. Ini bagi 2. Ya kayak sarung ini man. Tapi jangan lupa ini yang tadi yang awal jangan lupa karena nanti blong itu. Jadi kapal lautnya kelihatan. Kenapa Bu? Kapal laut? Itu kan aman kapal laut itu. Aman kan? Tinggal pakai ikat Sabuk. ikat pinggangnya atau sabuk boleh yang berjahit karena itu aksesoris Pak. Ini saya juga suka berdebat sama jamaah yang dulu-dulu. Saya yakin saya ngaji ada kitabnya. Ini aksesoris jadi ikat pinggang sabuk apa-apa. Boleh Pak, lebih kuat. Itu gaya saya. Kalau saya ditambahin tali. Kenapa ditambahin tali? Karena ibu-ibu suka tali. Maka syaratnya yang 60 tadi jangan yang muda Pak. Maka saya suka ini disisain Pak. Nah, itu kan bisa tuh. Oh. Nah, itu buat ibu-ibu. Nanti yang ini adalah ini buat ibu. Jadi 2. Kadang yang dengar nyari juga. Nah kalau nggak pakai tali buang rosok buang. Kapal lautnya kelihatan. Jadi kadang lagi tawaf, ibu ada yang sama saya dulu kan dulu ibu ya. Ibu yang narik dari kanan kan, terus yang di saya ini kiri. Si nenek nggak mau ketinggalan, narik juga di sini. Akhirnya tawaf saya kemana Bu? Kayak robot ya Pak. Ditarik sini. Itu bukan bohong bener. Itu ya Pak. Jadi pakai tali boleh. Untuk atasnya giniin dulu Pak. Terus yang kanan ke bawahin. Tep. Boleh pakai peniti? Boleh. Saya sarankan peniti abah pupus. Yang gede itu Pak. Kecil repot. Itu udah terbukti peniti abaus kuat. Tapi yang kecil itu sering copot. Boleh karena itu AC. Nah, yang boleh gini hanya tawaf doang Pak. Jadi dari Madinah ke Mekah gini aja. Sholat zuhur asar gini, hanya tawaf doang. Ya, sa'i juga gini, sholat juga gini. Hanya tawaf doang yang bahu kanan saya sepakat pakai ikat tali, saya setuju karena lebih kuat. Tapi kalau yang gaya Alia itu nggak perlu ikat pinggang, nggak perlu tali. Udah cukup ya? Ya gitu aja yang gaya Alia nggak dicontohin. Jangan ditutup ke kepala. Lagi Kemudian kalau selama ihram jangan begini. dingin. Kayaknya saya jadi.
Ini yang belum pernah odok tadi. Jangan Bu, Pak, kalau sudah niat umroh, problemnya kesalahan terbanyak jamaah haji Indonesia di ihram apa Bu? Sampai di hotel, makan malam, bagi kunci ke kamar. Nah, pas masuk ke kamar, bapak-bapak tiduran. Kena domba nih Pak. Domba ikut kuntilanak. Keluar masuk kamar mandi, keluar pakai celana dalam, kambing. Harus tetap ihram. Di kamar mandi boleh nggak buka? Boleh. Bahkan buka semuanya boleh sendiri. Karena hajat. Karena Allah kan sama maha. Islam itu rahmatan lil alamin, termasuk dalam aturan-aturan. Walaupun ada larangan-larangan, tapi rahman Allah banyak di ibadah juga. Ya masa kita membuang hajat gak boleh buka ihram? Ya Allah, Islam nyiksa banget. Apalagi ngikutnya kenceng banget. Repot. Udah buka aja belak. Nah, gak apa-apa. Asal selesai cuci, pakai lagi di dalam. Nah, buka loh. Ya, buka aja Bu. Gak apa-apa. Ibu, ya Ibu atur aja lah. Saya nggak berani kalau itu. Ya Pak ya, coba. Pernah nggak Bu terjadi Pak? Pernah. Ya dimarahin sama petugas hotel. Ada jamaah saya tahu dia masih ke bawah nyari keperluan uang, pakai celana sontok, kaos, padahal masih rom. Akhirnya terpaksa harus keluar dam, ambil. Gitu ya. Jadi kita, ibu-ibu masalahnya di mana Bu? Kebanyakan rambut selembar. Iya, jadi pakai ciput. Ibu tahu ciput? Tahu dong, padahal yang ibu saya nggak pernah. Kalau kerudung kan gini doang. Ini Megawati Bu. Yang Megawati atau nggak tutup dulu jangan. Dia harus tertutup. Nah ini ciput. Nah pakai ciput dulu kan. Oh, jadi kayak soneto sama irama. Bu, pakai ciput. Terus kerudung, rambut sehelai pun tidak boleh nampak. Rambut sengaja dikeluarin sehelai dan tahu, sengaja dibiarin domba satu. Itu aja. Domba, jadi udah berapa domba tadi Bu? 3, lumayan. Itu kalau mundur sih boleh di dalam Ya, itu ya Bu. Jadi tolong rambut ya. Bapak-bapak yang perutnya gede kayak saya, dan ini bodong kemana-mana. Mending bagus, oranye gitu. Udah. Jadi harus tutup bodong juga sampai dan jangan terbuka sengaja, dah. Ibu ya. Oleh karena itu, inilah yang banyak kesal. Termasuk odol, termasuk sabun, jangan dulu. Pokoknya sampai kamar jangan mandi dulu lah, mandi ntar habis umroh aja. Sepakat ya? Ya. Apa lagi? Selesai. Itu Bapak Ibu, apalagi selesai? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada yang kurang jelas. Oh iya siap. Tayamum ya. Siap. Bu maaf kalau kurang nyaman, saya baru sembuh dari vaksin. Setelah AstraZeneca tangan saya rusak. Booster. Jadi jangan saya mohon maaf ya. Ini baru diobatin dokter umum, udah mulai sembuh. Tadinya hitam sekarang putih Bu. Ada putih maksudnya. Itu dokternya ada nggak bisa obat. Alhamdulillah ditolong dokter Umi, alhamdulillah udah mulai. Ini tinggal keringnya aja ngilangin, udah nggak apa-apa. Siap? Tayamum, praktek tayamum di pesawat. Ibu bayangkan depan kursi pesawat. Depan kursi. Oh di dalam pesawat, bayangin di depan kursi. Biar sekalian ya, karena bertanya ya. Ini terakhir Bu, udah duhur kita. Kita praktek tayamum. Bapak Ibu sudah membayangkan pesawatnya? Pesawatnya apa? Apa ya? Duduk Bu ya. Karena insya Allah berkaitan dengan sholatnya. Kalau berangkat kayak kemarin kan berkaitan dengan sholat. Karena gini Bu, Pak, kita nanti turun di pesawat aja lah, di bandara sholatnya berhadapan dengan imigrasi. Berhadapan juga dengan toilet. Ya, kalau saya lebih baik mengamalkan
keringanan yang diberikan Allah dalam perjalanan daripada kita akhirnya tinggal. Nanti aja setelah koper, setelah keluar ke masjid, bis sudah mau ke Madinah. Nah itu, makanya udahlah. Kalau bisa dipesat, hotel ya. Siap membayangkan depan kursi di dalam pesawat. Biasanya di kursi ini ada meja makan ya Bu ya? Betul ya? Siap. Siap? Beda wudhu sama tayamum. Kalau wudhu, nawaitu rafa'al hadasil asghari lillahi ta'ala, kan di sini. Pas air kena, nawaitu rafa'al hadasil asghari atau biar saya wudhu. Tapi kalau tayamum bukan. Ketika mengangkat tangan niatnya. Nah ini ilmu. Caranya gimana? Siap, tempelkan pura-pura Bu, tempel. Udah ya? Pas ngangkat, niat saya tayamum untuk sholat karena Allah. Gak usah nawaitu, takutnya lu salah mikirin lagi. Nawaitu tayamum istibahati sholat karena Allah. Atau niat saya tayamum untuk sholat. Angkat ke wajah dua-duanya, turunin dua-duanya, yang kanan ke tengah. Selesai. Jangan. Itu mau pakai air. Gak usah. Selesai. Ya, sunnahnya dipikir harus dikepruk-kepruk. Tapi kalau pesawat ini semua dari nyamper itu ada apa Bu? Bukan ini habis saya. Begini aja Bu, gini. Ya. Ambil lagi dari yang bawah. Jadi nggak ngantuk ya? Memang saya obat. Bawahnya. Buat tangan. Telapak tangan kiri untuk punggung tangan kanan. Tuh. Yang ininya untuk atasnya. Tapi ini jangan sampai kena ke sini karena mustama. Yang ini untuk ini. Selesai. Sholatnya sampai rotul. Ini bukan kita berhadapan dengan maghrib dan isya, bukan duhur asar kan di airport. Keberangkatan nih. Maghrib dan isya. Berarti niat saya sholat maghrib dan isya jamak tahir qashar atau jamak takdim qashar. Allahu akbar. Fatihah, surah biasa. Rukunya segini, sujudnya hampir ke meja makan. Perbedaan. Duduk di antara dua sujud ini, sujud kayak tadi, berdiri gini lagi. Itu sholatnya gampang aja Bu. Duhur maghrib 3 bisa. Kalau maghrib kan nggak bisa jadi 2. Apalagi subuh masa jadi 1 kan. Pak, tolong diulangi yang kanan. Siap Bu. Ini udah diusap ya. Yang telapak tangan kiri, Ya, ini berarti. ini punggung tangan kanan. Tuh, ini ke sini ada. Ini sini. Yakin kan? Rata Bu, jangan ragu. Ibu yang pakai kerudung, wudhu gimana? Kerudungnya aja diusap, gak usah dibuka Bu. Kalau di Masjidil Haram atau di perjalanan. Terus kakinya gimana? Atas sepatunya aja usap. Atau kaos kaki, kan kita pakai kaos kaki. Iya. Kaos kakinya aja usap. Gak usah. Nah kebanyakan kesalahan, maaf Bu, ini harus kita jujur. Banyak kesalahan jamaah haji Indonesia saat di toilet umum tuh kemana-mana tuh petis. Itu kena domba itu. Yang rezekinya domba itu Bu. Hati-hati ya. Jadi gak usah dibuka, usap atasnya aja. Kalau ini, terus ke mana ini kan harus dibuka, gak usah. Ini aja usap. Begitu. Bahwa sekarang kan ada semprotan kecil tuh ya. Buat wudhu itu bisa. Juga sambil tawaf juga bisa wudhu sekarang. Nanti Ibu di Mekah kalau ada beli nanti saya ajarin lagi. Gak masalah. Di Masjidil Haram ada toilet di belakang. Iya, tapi nyari toiletnya yang belum tahu juga repot. Terus kita kan tawaf terus. Merasa ketinggalan aja. Nah, praktis nanti saya jamin lah untuk ibu-ibu pas tawaf diajarin yang praktis ya. Ada lagi Bu? Berdoa jangan kentut, gak ada. Doa jangan kentut, gak ada. Habis Ibu doa jangan kentut. Kalau saya boleh nggak berdoa? Nah, terakhir yang saya ingin sambil penutupan, Ibu memang yang sering dikhawatirkan jamaah, gimana ya kalau kencing terus, ya, terus gimana ya? Nah, itu jangan terlalu dipikirkan. Ibu palingkan aja itu burung terbangnya, karena dengan pikiran kencing ya kencing.
Iya, kayak kita mau belanja kerudung, lalu sholat setelah dapat kerudungnya kan kerudung lain ingat lagi. Nah itu jangan diingat-ingat, ya. Jadi Bismillah, tawakaltu, Allah, la haula. Nah, insya Allah aman itu, kecuali yang benar-benar sakit, boleh. Ya, oleh karena itu Bu, tawaf wajib suci. Sekarang ibu bapak tawaf banyak yang ngasih minum para pegawai Masjidil Haram. Boleh nggak sambil minum? Boleh. Boleh nggak sambil makan? Ya makanan ringan, masa bawa nasi sambil tawaf ya? Itu tidak membatalkan. Nah, makanya beda tawaf sama sholat, sama-sama suci, tapi di sholat nggak boleh minum, nggak boleh makan, tapi di tawaf boleh. Bedanya itu. Di sa'i boleh, tidak suci. Suci itu hanya utama. Jadi kalau ibu-ibu misalnya mohon maaf datang bulan, lanjut aja sa'i. Bapak-bapak batal, lanjut aja sa'i. Karena sa'i tidak disyaratkan suci. Paham ya Bu? Oke, sampai di sini. Insya Allah kita berangkat tanggal 10. Mana kok neng? Bagian mana? Siap ya. Tanggal 10 dan tanggal 24. Semoga Allah memberikan rahmat, memberkahi, memberikan keselamatan. Ibu kalau sudah di jalan Allah, jangan sekali-kali pikiran buruk, perkataan buruk, tingkah laku buruk. Hiasi dengan keindahan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, maka akan mengantarkan kesuksesan dan kelancaran umroh kita. Tapi kalau dari awal hati sudah busuk, niat buruk, apa namanya nggak tahu lah ya, maka dalam perjalanan tidak akan sentosa. Ingin sehat, ingin aman, tawakal sama Allah. Ya Bu ya. Demikian yang bisa disampaikan. Allahumma ftah lana abwabal barakah, Amin. wa abwabal quwwah, Amin. wa abwabas salamah, Amin. wa abwabas sihah Amin. untuk jamaah Aliyah Wisata 10 September 2022 dan tanggal 24 September 2022. Amin. Semoga juga Aliyah Wisata dan kru semuanya dalam keberkahan juga. Amin. Dan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ahmad atas penyampaiannya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah acara pada pagi sampai siang sudah selesai. Dan selanjutnya Bapak Ibu setelah ini bisa lanjut makan siang. Alhamdulillah. Terus kalau mau sholat ada Pak Aju dari siapa nanti? Di ini Mas di lantai 7 Mas. Oh ya, untuk sholat bisa di lantai 7. Iya. Terus berkaitan dengan dokumen silakan, kalau bagi yang menyerahkan paspor silakan di depan, dan nanti yang akan mendownload sertifikat nanti bisa kita bantu.